Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Mama Alika. Di video kali ini, Mama Alika akan membuat kue kering lebaran, yaitu Choco Meses. Kenapa disebut Choco Meses? Karena di adonannya itu ada mesesnya dan di bagian luarnya ada lapisan coklatnya. Ini enak sekali, jadi saat kita gigit itu ada sensasi kres-kresnya dari mesesnya itu ya teman-teman. Dan untuk coklatnya itu jangan ditanya lagi, ini pasti enak. Dan ini cocok dijadikan isian toples lebaran buat teman-teman atau untuk ide jualan teman-teman di rumah. Dan bagaimana cara membuatnya? Yuk simak videonya sama-sama ya. Pertama-tama kita siapkan wadah. Kemudian masukkan kurang lebih 250 gram margarin. Di sini saya di mix ya teman-teman antara margarin dan butter. Di mana saya menggunakan Royal Palmia sebanyak 200 gram dan 50 gram yaitu Wisman. Nah, di sini teman-teman bebas ya untuk margarinnya atau butternya disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Selanjutnya saya masukkan kurang lebih 125 gram gula halus. Nah, kita saring terlebih dahulu. Biasanya gula itu suka ada yang bergerindil ya teman-teman. Nah, di sini saya perbandingannya untuk gula halusnya, jika kue kering yang cenderung manis itu biasanya setengahnya dari margarin ya teman-teman. Tapi jika teman-teman kurang suka manis, gulanya boleh dikurangin. Tapi jika ingin lebih manis lagi boleh ditambah ya, disesuaikan dengan selera teman-teman. Selanjutnya saya masukkan kurang lebih 20 gram susu bubuk. Saya menggunakan Denko. Kemudian tambahkan 1 sachet vanili bubuk. Atau juga menggunakan pasta vanila ya. Kebetulan habis jadinya saya menggunakan pasta vanili bubuk ya. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Di sini karena saya sedang malas mengaduk ya, saya menggunakan mixer saja. Dan kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah saja sampai semua bahannya tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata, selanjutnya kita tambahkan 2 kuning telur. Nah, saya masukkan juga kurang lebih 50 gram maizena. Kita saring terlebih dahulu karena kadang-kadang suka ada yang bergerindil ya teman-teman. Selanjutnya kita aduk lagi hingga tercampur rata. Tidak perlu lama-lama, yang penting sampai semua bahannya tercampur rata itu sudah cukup ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan kurang lebih 50 gram meses. Untuk mereknya bebas ya teman-teman. Nah, di sini ada 2 cara ya teman-teman. Ada memasukkan mesesnya seperti saya saat sebelum memasukkan terigu kita aduk bersama adonan butternya. Ada juga yang memasukkan mesesnya saat adonan butternya sudah dikasih tepung terigu ya. Nah, untuk hal ini saya kembalikan ke selera teman-teman ya. Kalau saya lebih suka seperti ini. Selanjutnya kita masukkan tepung terigu protein rendah. Saya menggunakan kunci biru. Kita saring terlebih dahulu ya teman-teman. Tapi kadang-kadang saya juga tidak disaring ya. Misalkan saya sudah menimbang, ternyata masih kurang. Saya kadang-kadang suka masukkan langsung dari plastiknya teman-teman. Tapi jangan ditiru ya teman-teman. Ya, kita aduk menggunakan spatula. Saya masih menggunakan spatula ya teman-teman karena masih memungkinkan untuk mengaduk. Tapi biasanya jika sudah mulai susah,
saya bantu pakai tangan ya mengaduknya. Jangan lupa ya tangannya kita cuci terlebih dahulu. Nah, di sini memasukkan tepung terigunya kurang lebih 350 sampai 400 gram ya teman-teman. Karena kadang-kadang kadar telur, merek margarin atau butter itu tiap merek kadar airnya itu berbeda-beda ya. Jadi nanti kita rasakan sendiri oleh teman-teman bagaimana tekstur yang diinginkan ya. Jadi jangan terlalu lembek karena nanti susah untuk dicetaknya atau digilingnya itu susah. Tapi jika terlalu keras nanti hasil adonannya, hasil kuenya itu juga keras ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Karena kurang sedikit jadi saya langsung saja tidak disaring terlebih dahulu. Tapi hasilnya sih tidak apa-apa. Kita adonin. Tidak perlu menggunakan tenaga banget ya, cukup diaduk-aduk saja, ditekan sedikit supaya adonan menjadi kalis ya, sampai tidak menempel gitu di bagian wadahnya itu. Nah, jika adonan sudah kalis, selanjutnya kita siapkan alas kerja. Nah, di sini saya menggunakan penggilasan ya, apa namanya ya, untuk menggilasnya itu ketebalannya itu kurang lebih setengah sentimeter ya teman-teman. Nah untuk ketebalannya tuh teman-teman bebas ya, di sini saya supaya seragam saja tebalnya, tapi jika teman-teman tidak ada boleh dikira-kira aja ya, sesuai selera. Nah selanjutnya kita cetak. Nah saya menggunakan bentuk bulat ya. Teman-teman jika ingin menggunakan bentuk yang lain silahkan ya. Kita dikasih tepung terigu dulu supaya tidak lengket di cetakannya. Kemudian kita cetak, lakukan hingga selesai ya. Jika sudah selesai, kemudian kita ambil yang sudah dicetak, kita pindahkan ke loyang. Nah, jika dulu saya suka diolesi dulu dengan margarin, tapi akhir-akhir ini saya tidak. Dan ternyata kue ini tidak nempel ya teman-teman. Meskipun tidak dioles dengan margarin, itu kuenya tidak lengket sama sekali di loyangnya. Jika sudah selesai, selanjutnya kita panggang hingga matang ya. Untuk ovennya disesuaikan dengan oven masing-masing saja ya teman-teman. Nah jika sudah matang, selanjutnya kita dinginkan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan coklat leleh. Maaf ya, saya tidak ada videonya sebelumnya. Kita ambil satu buah kue keringnya. Selanjutnya kita celupkan sebagian ke coklat. Kemudian kita simpan di loyang dan dinginkan. Lakukan hingga semuanya selesai ya teman-teman. Jika semua cookies sudah selesai dikasih coklat, selanjutnya kita dinginkan ya. Nah, kadang-kadang supaya cepat, kita bisa memasukkan sebentar ke dalam kulkas ya. Tetapi jangan terlalu lama karena jika lama, biasanya itu ada uap airnya atau embun-embunnya gitu ya teman-teman. Cukup sebentar saja dan itu coklatnya cepat set gitu, cepat beku. Nah teman-teman, ini enak sekali ya, cocok sekali dijadikan untuk isian toples lebaran teman-teman, atau untuk ide usaha teman-teman di rumah. Nah ini cocok sekali karena ini rasanya menurut saya enak. Ada kres-kresnya dari mesesnya itu menambah sensasi saat kita gigit ya, dan tambahan coklat di luarnya itu menambah lebih enak lagi pokoknya ya.
teman-teman harus mencobanya di rumah. Nah, demikian video saya kali ini ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Selamat mencoba di rumah dan selamat bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.